Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya perwakilan dari kelompok 6 manajemen. Adapun anggota dari kelompok 6, saya sendiri Diandra Syarani Irfan. Perkenalkan, nama saya Andi Fazlur Rahman Ali. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Adnan Gibran. Perkenalkan, nama saya Dewi Putra Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Alisa Misran. Adapun materi yang akan kami paparkan yaitu perkembangan teori manajemen dari masa ke masa. Ada 4 teori yang berkembang. Yang pertama, teori manajemen ilmiah. Kedua, teori organisasi klasik. Yang ketiga, teori hubungan manusia. Yang keempat, teori manajemen modern. Yang pertama, teori manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah menerangkan secara ilmiah metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun dan untuk menyeleksi, melatih, dan memotivasi pekerja. Tujuannya adalah kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Teori manajemen ilmiah ini berkembang pada tahun 1870 hingga 1930. Pada kisaran tahun 1900 hingga 1940 muncullah teori organisasi klasik. Teori ini memiliki 4 prinsip dasar untuk mencapai sistem pembagian kerja dan wewenang yang optimal. Lalu pada tahun 1930 muncullah teori hubungan manusiawi, dan yang terakhir teori manajemen modern pada tahun 1940. Hingga saat ini teori ini yang masih digunakan. Untuk mengetahui secara jelas perbedaan pemikiran tokoh-tokoh teori manajemen dari masa ke masa, berikut ini adalah uraian teori manajemen berdasarkan pemikiran tokoh dari tiap masanya. Ingin tahu lebih jelas? Simak video ini. Check it out. Teori manajemen ilmiah. Salah satu tokoh teori manajemen ilmiah adalah Frederick Kinsell Taylor. Taylor adalah manajer dan penasihat perusahaan dan merupakan salah satu tokoh terbesar manajemen. Ia dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah. Berdasarkan penelitian dan analisisnya, diterapkan beberapa prinsip baru yang menggantikan prinsip lama, yaitu sistem trial and error. Kesimpulan dan penelitiannya adalah perusahaan akan mendapatkan hasil yang memuaskan dan apabila pekerjaan yang akan dilaksanakan direncanakan dengan memperhatikan segi teknologi maupun pelaksanaannya, menghilangkan sistem coba-coba dan menggantikannya dengan metode ilmu pengetahuan di setiap kegiatan manajemen, memilih pekerjaan terbaik untuk tiap tugas tertentu. Langkah selanjutnya adalah memberikan latihan dan penelitian kepada pekerja. Pekerja harus menerapkan ilmu pengetahuan di dalam menjalankan pekerjaan. Antara pimpinan dan pekerja harus terdapat kerjasama yang baik. Yang kedua ialah teori organisasi klasik. Salah satu tokoh teori organisasi klasik adalah Henry Fayol. Henry Fayol mengemukakan teori dari teknik administrasi sebagai dasar pengelolaan organisasi yang kompleks. Fayol dan Taylor mengemukakan hal-hal yang sama, di mana prinsip-prinsip manajemen tertentu harus dipelajari oleh baik itu manajer maupun karyawan. Akan tetapi, Fayol lebih menitik beratkan kepada manajer tingkat bawah, sementara Taylor kepada manajer tingkat menengah dan atas. Dalam teori menurut Fayol, manajemen dibagi ke dalam 5 unsur, yaitu yang pertama ialah perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengoordinasian, dan pengawasan. Selain 5 unsur tersebut, Fayol juga membagi 6 kegiatan manajemen, yaitu yang pertama teknik produksi dan manufacturing produk, yang kedua ialah komersial, keuangan, keamanan, akuntansi, dan yang terakhir ialah manajerial. 14 prinsip manajemen menurut Fayol. Yang pertama yaitu division of work atau spesialisasi dalam pekerjaan. Dengan adanya spesialisasi akan meningkatkan efisiensi pengalaman kerja. Yang kedua, authority and responsibility atau kewenangan dan tanggung jawab. Kewenangan adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk dipatuhi. Wewenang dibagi menjadi 2, yaitu wewenang personal dan wewenang ofisial. Wewenang personal bersumber pada intelijensi, pengalaman nilai moral, kesanggupan untuk memimpin. Sementara itu, wewenang ofisial adalah wewenang resmi yang diterima dari atasannya. Tanggung jawab adalah tugas dan fungsi yang harus dikerjakan. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, unity of command atau kesatuan instruksi.
Setiap bawahan hanya menerima instruksi dari satu atasan. Hal ini untuk menghilangkan saling lempar tanggung jawab. Yang kelima, unity of direction atau kesatuan pengarahan. Kegiatan dengan tujuan sama harus diarahkan oleh satu orang yang sama. Yang keenam, subordination of individual interest to general interest. Kepentingan seseorang tidak boleh di atas kepentingan bersama atau organisasi. Yang ketujuh, remuneration. Gaji pegawai merupakan harga servis atau layanan yang diberikan. Yang kedelapan, centralization atau pemusatan. Yang kesembilan, scalar chain atau garis wewenang. Alur komunikasi yang bermula dari dan kembali ke kekuasaan terakhir. Yang kesepuluh, order. Setiap orang seharusnya ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya. 11. Equity atau kesamaan. Persamaan perlakuan dalam organisasi kepada pekerja perlu dilakukan sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ke-12, stability of tenure of personnel. Pekerja memerlukan adaptasi dalam pekerjaan barunya. Seorang pekerja yang sering mengalami perubahan pekerjaan dalam suatu organisasi akan mengalami hambatan karena perlunya proses adaptasi. Hal ini tentu akan menurunkan produktivitas organisasi. Yang ke-13, inisiatif. Setiap bawahan perlu diberikan kekuasaan dan kebebasan dalam berpendapat, menjalankan dan menyelesaikan rencananya. Dan yang terakhir, esprit de corps. Persatuan adalah keleluasaan. Pelaksanaan operasi organisasi perlu memiliki kebanggaan, keharmonisan dan kesetiaan dari para anggotanya yang tercermin dalam semangat korps. Bagian ketiga yaitu hubungan manusiawi atau neoklasik pada tahun 1930 sampai 1940. Teori ini lahir karena pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi seperti yang diharapkan. Teori ini melengkapi organisasi klasik dengan pandangan sosiologi dan psikologi. Salah satu tokoh teori hubungan manusiawi adalah Hugo Meisterbeck. Yang keempat, teori manajemen modern pada tahun 1940 sampai sekarang. Tokoh manajemen pada masa ini adalah Douglas M.C. Groger yang terkenal dengan teori X dan teori Y. Teori XY ini merupakan salah satu teori perilaku. Teori XY ini diungkapkan oleh M.C. Groger dalam bukunya yaitu How Humans Lead Inferency. Dalam buku ini diuraikan para manajemen atau pemimpin organisasi memiliki dua jenis pandangan terhadap para pegawai atau karyawan, yaitu teori X atau teori Y. Menurut asumsi teori X dari M.C. Groger, ini bahwa orang-orang ini pada hakikatnya adalah pada dasarnya pegawai tidak menyukai pekerjaan. Jika mungkin perusahaan menghindarinya, karena pegawai tidak menyukai pekerjaan, maka mereka harus dipaksa, dikendalikan, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Para pegawai akan mengelakkan tanggung jawab dan mencari pengarahan yang formal sepanjang hal itu terjadi. Kebanyakan pegawai menempatkan rasa aman di atas faktor lain yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan memperhatikan sedikit ambisi. Untuk menyadari kelemahan dari asumsi teori X itu, maka M.C. Groger memberikan alternatif teori yang dinamakan teori Y. Secara keseluruhan, asumsi teori Y mengenai manusia adalah sebagai berikut. Pekerjaan itu pada hakikatnya seperti bermain, dapat memberikan kepuasan kepada orang. Keduanya, pekerjaan dan permainan, merupakan aktiva fisik dan mental, sehingga di antara keduanya tidak ada perbedaan. Jika keadaan sama-sama menyenangkan, manusia dapat mengawasi diri sendiri, dan hal itu bisa dihindari dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi. Kemampuan untuk berkreativitas di dalam memecahkan persoalan-persoalan organisasi secara luas didistribusikan kepada seluruh karyawan. Motivasi tidak saja berlaku pada kebutuhan-kebutuhan sosial, penghargaan dan aktualisasi diri, tetapi juga pada hakikatnya kebutuhan-kebutuhan fisiologi dan keamanan.
Orang-orang dapat mengendalikan diri dan kreativitas dalam bekerja jika dimotivasi secara tepat. Dengan memahami asumsi dari teori Y, ini maka M.C. Broger menyatakan selanjutnya bahwa merupakan tugas yang penting bagi manajemen untuk melepaskan tali pengendalian dengan memberikan kesempatan mengembangkan potensi yang ada pada masing-masing individu. Motivasi yang sesuai bagi orang-orang untuk mencapai tujuannya sendiri sebaik mungkin dengan memberikan pengarahan usaha-usaha untuk mencapai tujuan organisasi.